Halo penduduk bumi dimanapun kalian berada, kembali lagi di Secangkir Teks. Dan kali ini bersama saya, Fendi Brian di sini. Dan kali ini aku punya sebuah barang yang aku iseng-iseng beli sih di online gitu ya. Karena melihat harganya murah, kemudian pas kebetulan aku sedang butuh alat itu gitu. Apa itu? Ya, kita lihat sekarang. Ini ya. Ini sebuah gamepad. Punyanya Sony untuk PS4 sih dibilang. Aku sebenarnya nggak punya PS4 gitu ya, tapi aku seorang gamer di PC gitu ya. Jadi kebetulan kemarin gamepadku itu rusak, jadi aku perlu pengen nyari sebuah gamepad untuk menggantikan gamepadku yang rusak itu. Jadi iseng-iseng buka toko online, lalu aku scroll gitu dengan harga yang ini aku dapetin dengan harga yang termasuk murah menurut saya gitu ya. Karena kalau teman-teman cari sebuah gamepad PS4 itu yang orinya itu kisaran harga 300 ribuan gitu. Yang sekarang yang paling murah ya yang aku lihat. Kalau di toko offline di Bali di tempatku itu yang paling murah itu sekitar 400 ribuan. Nah, ini aku dapat dengan harga cuman 120 ribuan aja. Di situs online-nya atau di tempat online saya beli itu, ini sih dibilang nggak ori sih, cuman dibilang OP, itu original pabrik gitu ya. Jadi kita lihat apakah ini dikatakan original pabrik, jadi pabrikan Sony-nya yang buat, tapi seperti apa ya, kita lihat dulu ya. Ini aku mau unboxing sedikit. Kalau dilihat dari tampilannya, mirip seperti yang ori gitu ya. Kalau teman-teman beli yang ori, dapatnya juga kayak gini gitu ya. Oke, kita coba unboxing guys. Nah, jadi ini mirip banget sama yang orinya. Di sini ada tulisan Sony, PS4, DualShock 4. Jadi kalau dibedain gitu memang susah banget bedain ya mana ori mana yang nggak ori gitu ya. Cuman katanya kalau menurut Sony PS4-nya dia ada barcode khusus sih di tengah gamepadnya, joysticknya gitu ya. Tapi ini kita nggak tahu sih. Ini kita coba unboxing dulu. Nah, ini dilapisin plastik gitu ya teman-teman ya. Ini kita juga dapat kabel untuk ngecas. Dia masih pakai micro USB. Ini palingan kabelnya sekitar 1 meter gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini dia joystick PS4-nya yang OP, bukan overpower tapi original pabrik menurut yang jual gitu ya. Jadi ini dia tampilannya, mirip banget dengan PS4 yang ori gininya joysticknya, karena saya pernah main PS4 jadi saya pernah hands on gitu ya, megang juga pernah. Ini mirip banget susah dibedain tuh ini ori atau enggaknya sih. Ini juga ada barcode-nya, kita nggak tahu nih barcode-nya beneran ori atau enggak ya, kita nggak tahu sih. Jadi tapi kalau dari segi berat gitu ya teman-temannya, yang original itu memang lebih berat. Ini memang agak sedikit ringan, cuman dia berat juga gitu, tapi agak sedikit lebih ringan daripada yang orinya gitu. Nah, ini dia tampilannya, mirip banget. Dari segi tombol-tombolnya juga nyaman, empuk. Mirip banget kayak megang joystick PS4 gitu ya. Nah, di sini aku juga mau berbagi sedikit pengalamanku sudah memakai joystick ini kurang lebih selama 1 bulan, hampir 1 bulan sih. Jadi selama aku pakai ini, aku pernah coba cas dari benar-benar habis sampai dia full. Ini aku pakai untuk main game di PC. Dan ini luar biasanya banget gitu ya teman-teman. Menurutku ini sih worth it banget gitu ya teman-teman, karena di harga 120.000. Dan kemarin aku sempat nge-review gamepad juga, itu yang masih pakai kabel dengan harga yang ya selisih 20 ribuan lah, maksudnya masih di harga di bawah 100, tapi dia pasti pakai kabel. Dan
ini dengan harga 120.000 dapat yang wireless, kemudian fitur-fiturnya sama persis kayak joystick PS4. Ini bisa dipakai di PS4 juga, bisa dipakai di PC, di Android ataupun di iOS. Jadi sudah pernah aku coba di PC, di Android dan juga di iOS. Ini bekerja dengan sangat normal. Bahkan di sini tuh ada touchpad-nya. Jadi ini bisa dipakai normal banget. Cuman memang agak sedikit laggy kalau dia itu baterainya sudah mau habis gitu ya. Jadi kalau dipakai untuk ketika waktu colok kabel atau dia baterainya full, ini normal banget, bisa diklik juga. Dan koneknya tuh cepat gitu ya teman-teman. Jadi koneknya cepat, nggak lambat. Biasanya kan kalau produk yang memang bukan ori, dia akan lambat, tapi ini nggak cepat gitu ya. Kemudian pokoknya fitur-fitur semuanya seperti yang ganti LED-nya itu bisa, semua fitur sudah aku cobain, dan ini bener-bener ya kayak ori gitu ya. Tapi nggak tahu ini sih beneran ori pabrikan dan dia dijual harga murah, atau memang ada orang yang bisa buat replikanya dengan sangat luar biasa sih menurutku teman-teman. Cuman memang bedanya sih dengan yang ori untuk ketahanan baterai. Ini pernah aku pakai main game nonstop sampai aku pakai bener-bener sampai habis baterainya itu sekitar 3 jam gitu ya. 3 jam nonstop dipakai terus, itu beneran langsung habis. Tapi kalau misalnya kita pakai yang ori itu bisa sampai 5-6 jam bisa dipakai lalu dicas. Mungkin dikuranginnya di segi baterainya mungkin nih kali ya. Tapi overall sih cukup gitu ya. Jadi kalau misalnya baterai habis tinggal colok aja langsung ke PC-nya atau ke PS-nya, langsung bisa dipakai gitu, sama persis gitu lah. Jadi aku nggak nyesel banget beli joystick murah ini. Menurutku murah banget karena dengan fitur-fitur yang lengkap, kemudian wireless, dan orang-orang bisa lihat kayak pakai joystick PS4 nih yang pasarannya kan, yang orinya kan 300-400 ribu, dan warnanya putih, aku suka banget. Dan juga semua fitur-fiturnya lah, jadi koneknya mudah, jadi ini compatible di semua game gitu teman-temannya. Jadi nggak perlu lagi setting-setting apalah itu di game-game itu. Jadi sudah sekali connect pakai Bluetooth ataupun pakai kabel, langsung buka gamenya, langsung bisa dimainkan gamenya. Kompatibel di semua game ini. Aku sudah coba di beberapa game yang aku mainin, ini sangat kompatibel banget. Jadi itu sedikit review teman-teman, pengalamanku membeli dan merasakan bagaimana menggunakan joystick murah yang joystick Sony PS4 OP, original pabrik yang overpower. Ya, jadi itu ini bisa menjadi salah satu rekomendasi teman-teman yang perlu mau beli stick murah tapi kualitasnya oke. Menurutku sih oke. Ini sudah sampai hampir 1 bulan aku pakai sih, nggak ada kendala sama sekali. Semoga sih tahan lama gitu ya. Tapi dengan harga segitu sih sudah sangat mantap sekali ya teman-teman. Jadi aku nggak nyesel gitu ya membeli joystick ini. Dan kalau ada teman-teman yang lain juga yang mungkin sudah pernah membeli ataupun sudah pernah merasakan bagaimana mencoba joystick PS4 murah ini dengan harga yang murah, dan mungkin teman-teman mengalami kendala atau mungkin fine-fine aja, bisa tulis di kolom komentar supaya kita bisa berbagi juga ke teman-teman yang nonton yang lainnya, supaya mereka lebih yakin atau tidak yakin untuk membeli joystick dengan harga murah seperti ini. Jadi kalau aku sih selama pemakaian hampir 1 bulan ini luar biasa banget. Nggak ada delaynya kalau ketika main game, nggak ada gini sih. Cuman untuk dari segi baterai dengan orinya memang cuma hanya bertahan 3 jam, itu sih yang minusnya dari aku. Tapi nggak tahu kalau teman-teman ada yang punya kendala lainnya, sudah pernah membeli dan mencoba joystick PS4 murah ini, silahkan tulis di kolom komentar. Atau ada teman-teman juga memberi masukan atau memberi ide-ide barang-barang yang mau di-review juga boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman ada melihat barang-barang yang unik gitu untuk kita review dan kita coba, bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, itu saja sedikit reviewku terkait dengan joystick PS4 yang murah yang teman-teman bisa cari di toko-toko online. Cari aja joystick PS4 OP gitu. Itu banyak banget ada di situs online, dijual dari harga 120.000 ada sampai 150.000 gitu ya, tergantung warna yang teman-teman pilih atau ada motif-motif tertentu juga. Tapi aku di sini suka yang putih, jadi aku ambil yang putih. Oke, itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mungkin ada barang-barang lain yang akan kita
review. Jadi selalu stay tune di channel kita dan sampai jumpa.